Halo Bang Bro, apa yang kalian ingat tentang Erdogan? Presiden Turki? Atau sosok yang sangat vokal mendukung kemerdekaan Palestina? Meskipun terlahir dari keluarga sederhana, sosok presiden yang dikenal dekat dengan umat Islam ini terbilang beruntung dan sukses. Pemimpin yang digadang-gadang jadi aktor penting pembebasan umat Islam seluruh dunia dengan politik Islamnya ini. Apakah benar demikian? Kami sudah menyiapkan ulasannya, jadi tonton dan simaklah sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, kami mengingat kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu mendapatkan informasi dari berbagai kehidupan di dunia. Masa kecil dan remaja. Lahir di kota kecil di pantai Laut Hitam Turki, Kasimpasa, Istanbul, pada tahun 26 Februari 1954. Presiden bernama lengkap Recep Tayyip Erdogan ini tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ayahnya Ahmet Erdogan bekerja sebagai pelaut yang bertugas menjaga pantai. Sedangkan ibunya Tanzila Erdogan mengurus rumah tangga. Ketika Erdogan berusia 13 tahun, keluarganya memutuskan pindah ke pusat kota Istanbul untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Saat itu Erdogan kecil memutuskan membantu keuangan keluarga. Ia berjualan es lemon dan roti. Di waktu bersamaan ia juga mengenyam pendidikan di sekolah agama, bernama Sekolah Imam Hatib. Saat itulah Erdogan mulai memperdalam ilmu Islamnya. Menariknya, saat usianya memasuki 16 tahun, ia justru tertarik dengan sepak bola, membuat dia masuk dalam salah satu klub sepak bola semi-profesional, Kasimpasa Sport, antara tahun 1969 sampai 1982. Bahkan berembus kabar bahwa ia akan direkrut oleh salah satu klub ternama Turki, Fenerbahce. Namun ditolak keras sang ayah. Akhirnya ia memutuskan melanjutkan pendidikannya di Universitas Marmara jurusan Ekonomi dan Ilmu Administrasi. Pertemuan awal dengan politik. Sejak duduk di bangku sekolah, Erdogan memang sudah kerap kali menunjukkan tanda-tanda dan ketertarikannya pada dunia politik. Faktanya satu sialnya menginjak 20 tahun. Erdogan tergabung ke dalam salah satu gerakan pemuda terbesar di Turki kala itu yang anti terhadap komunis. Nah, saat sudah menjadi mahasiswa di Universitas Marmara, Erdogan menjadi sosok pribadi yang semakin aktif. Ia pun memutuskan bergabung dalam sebuah partai Islam pimpinan Necmettin Erbakan, Partai Keselamatan Nasional. Pada tahun 1976, ia didaulat sebagai ketua partai untuk distrik salah satu kota kecil di Istanbul. Tak butuh waktu lama, Erdogan kemudian naik jabatan menjadi ketua Partai Keselamatan Nasional untuk wilayah pusat kota Istanbul. Akan tetapi peristiwa kudeta militer pimpinan Jenderal Kenan Evren pada tahun 1980 mengubah konstelasi politik Turki. Seluruh partai dibubarkan dan Erdogan meninggalkan dunia politik, kemudian bekerja di sektor swasta. Baru setelah kondisi mereda, Erdogan bersama sisa-sisa anggota Partai Keselamatan Nasional lalu mendirikan Partai Kesejahteraan yang nantinya mengantarkan dirinya menduduki posisi orang nomor 1 di Istanbul pada tahun 1994. Penuh kontroversi, faktanya Erdogan tidak segan-segan mengeluarkan kebijakan yang sesuai hukum dan syariat Islam. Misalnya melarang masyarakatnya meminum alkohol hingga memerangi praktik prostitusi liar. Dengan memberikan pekerjaan yang baik pada wanita muda Istanbul. Sampai-sampai ia juga dengan tegas mengkritik sistem pemerintahan Turki yang sangat sekuler. Hal tersebut berakibat tidak disukainya ia oleh sebagai masyarakat. Puncak dari ketidaksukaan pihak sekuler Turki mendidih saat kala Erdogan membacakan puisi di kota Şut di tahun 1997. Yang mereka anggap syarat kontroversi. Puisi tersebut dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap beberapa agama, ras, dan Kemalisme atau konstitusi Turki yang mengarah pada gerakan reformasi sekularisme negara. Sekedar informasi, dalam puisi tersebut Erdogan mengimajinasi masjid adalah barak kita, kubahnya adalah helm kita, menaranya adalah bayonet kita, dan keyakinannya adalah tentara kita. Akibat puisi yang ia bacakan tersebut, Erdogan akhirnya dipaksa mundur dari jabatannya. Pernah dibui karena puisi. Setelah buntut dari puisi yang dibacakan Erdogan,
Ia divonis penjara selama 10 bulan dan dilarang berkiprah di parlemen untuk tahun-tahun berikutnya. Menurut portal online, ada sekitar 2.000 rombongan kendaraannya mengantarnya ke penjara Istanbul. Dengan sorak-sorai ia kemudian baru dibebaskan pada tahun 1999, setelah mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan. Menariknya, ia kembali masuk dalam dunia politik dengan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan pada tahun 2001. Tanpa diduga oleh lawan politiknya, partai yang dibentuk itu berhasil memenangkan pemilu setahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2002. Namun karena Erdogan dilarang untuk kembali masuk ke parlemen lantaran pernah terjerat kasus alias di penjara. Para petinggi Partai Keadilan dan Pembangunan yang saat itu memegang kendali di parlemen Turki mengamandemen konstitusi, dan Erdogan pun bisa kembali terlibat dalam parlemen. Pemimpin bersejarah Turki. Apakah kalian sepakat kalau menyebut Erdogan sebagai pemimpin berpengaruh di dunia? Meski di dalam karier politiknya menuai banyak cobaan. Terlebih saat ia menjabat wali kota Istanbul. Erdogan dikenal sebagai seorang administrator handal, efektif, dan populis. Ia juga mampu memperindah kota tersebut menjadi lebih hijau. Dengan menanam banyak pohon mengurangi polusi dan dalam proses tersebut membawa dirinya menjadi politisi Turki paling populer. Keberhasilannya membangun Istanbul menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Bahkan salah satu sekularisme mengatakan, Erdogan telah mampu mengubah kota gersang menjadi lebih hidup. Karena pencapaiannya itu pada tahun 2003 tepatnya 9 Maret dia terpilih sebagai Perdana Menteri dengan meraih suara terbanyak. Sebagai Perdana Menteri ia berulang kali menaruh perhatian pada isu-isu Islam. Selain itu vokal menyuarakan konflik Palestina-Israel, Muslim Uighur di Tiongkok, Muslim Rohingya di Myanmar, dan masih banyak lagi. Sebelum menjadi presiden, Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri selama 4 periode. Pada Agustus 2014, ia ikut bertarung dalam pemilihan presiden dan berhasil meraih suara mayoritas. Dia resmi menjabat sebagai Presiden Turki ke-12. Pernah hampir dikudeta. Penting kamu tahu pada tahun 2016 lalu. Erdogan hampir dikudeta saat ia menjabat sebagai presiden. Sebelumnya diketahui sejak tahun 1960 di Turki telah terjadi 5 kali percobaan kudeta. 4 diantaranya oleh pihak militer dan berhasil memaksa mengganti rezim yang ada. Baru kemudian di Erdogan ini yang gagal. Itu artinya bisa dibayangkan sebesar apa kekuatan sang presiden saat itu. Meski demikian penyebab dan motif kudeta belum dijelaskan oleh pihak-pihak terkait secara gamblang. Namun kudeta yang diinisiasi oleh kelompok anti-Erdogan itu tidak muncul begitu saja. Dikatakan kalau terdapat berbagai alasan di balik kudeta militer yang berakhir gagal itu. Dilansir dari portal online, pada 20 Juli 2016, sosok Erdogan yang sebelumnya menjabat Perdana Menteri tak dapat dilepaskan dari organisasi Ikhwanul Muslimin, yang awal mulanya berdiri di Mesir. Meskipun tak persis sama secara pandangan politik, rezim Erdogan juga dikenal tidak menyukai hak individu, kebebasan pers, serta pemisahan antara agama dan negara. Nah, dengan kata lain, Erdogan disebut cenderung diktator dan otoriter. Nah, itulah tadi sejumlah fakta terkait Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki yang syarat kontroversi, serta menjadi salah satu tokoh dunia yang berpengaruh. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.